Ya, jadi sore ini kita itu dulu ya, kita bakal melakukan diskusi tentang kelompok MPPL ini. Jadi yang kita lakukan pertama itu nentuin ketua kelompok dulu. Nah, ketua kelompok kita siapa? Ada yang bersedia dulu dah. Nah, siapa yang bersedia yang? Tidak. Aku boleh. Nah, ada fix langsung. Oh, oke, Arga. Harga. Oke, Arga, dah. Oke, Pas siap. kali. Di ketua kelompok kita Arga ya. Oke. Santuy. Nah, kita enaknya rencana pengen buat proyek apa nih jadi nih? Kalau saran aku ya, kita buat proyek yang bisa dimanfaatkan pas lagi ada kuliah atau pendidikan secara online kayak gini lah. Ada saran nggak apa aplikasinya gitu? Kalau biasanya tentang perkuliahan atau pendidikan pasti mengenai tentang kayak kuis atau ada materi-materi gitu pasti. Ya terus? Tapi itu tergantung kalau misalkan sasaran yang untuk tingkat SMA, berarti kan ada pelajaran-pelajarannya gitu kan beda tuh tingkat SMA, SMP sama untuk kuliah. Jadi untuk target kita tentuin dulu nih. Udah tahu nih kita mau mengarah ke pendidikan. Nah, tapi untuk target kita untuk SD, SMP atau SMA atau kuliah mana? Kira-kira targetnya stop. Ya, yang universal lah ya, bisa dipakai apa? Ya tingkat tersebut lah. Berarti kita buat berbagai tingkatannya ya. Iya, jadi penggunanya bisa bebas nak makainya itu buat tingkat perkuliahan atau SD, SMP, SMA kan. Jadi soalnya sih kalau SD ke SMA sama kuliah itu kan materinya beda-beda. Soalnya materinya banyak jadinya. Itu kita cari terlalu membebankan jadi kita nanti takutnya itu. Mungkin lebih spesifik aja. Atau mungkin lebih enaknya SD dah sih, soalnya kan kalau SD agak lebih susah kali kalau dalam pembelajaran online. Untuk SD perlu dipertimbangkan tuh kalau apakah dia bisa memakai aplikasi tersebut atau gimana. Iya. Ya biasanya kalau anak SD tuh agak tanya yang make uang tuanya. Kayak soalnya bocah-bocah susah. Atau enggak kita buat bikin 2 user. Jadi ada dosen ada dosen mahasiswa. Jadi dosennya bisa buat soal sendiri untuk tugasnya. Jadi mirip Google Iya. Google Classroom gitu. Tapi iya, jadi ya yang lebih banyak fiturnya lagi seperti soal atau ulangan. Jadi kita nggak usah mikirin untuk buat soalnya, tapi ya kita buat sistemnya terlebih dahulu. Untuk memfasilitasikan. Iya. Bisa. Basis aplikasinya bagusnya apa nih? Multi-platform atau cukup mobile atau gimana? Tapi kayaknya lebih banyak mobile sih sekarang, lebih banyak yang diminati. Mobile, iya. Lebih mudah. Untuk aplikasi. Iya. Jadi mobile ya. Jadi basisnya enak mobile ya. Ya mobile terlebih dahulu aja dulu. Iya, mobile. Bisnya apa lagi nih? Jadi roll kita atau timeline dulu deh. Ya. Untuk roll. Jadi judul proyeknya apa? Judul proyeknya dulu. Oh, judul proyeknya dulu apa nih? Jadi yang kita namain nih. Jadi berbasis mobile atau berbasis web ya? Berbasis mobile. Basis aplikasi ya kan, bukan yang bisa diakses ke web. Iya, mobile. Untuk judul project pendidikan enaknya yang berhubungan dengan pendidikan dan uji dan apa ya enaknya nih? Nama keren ya, nama keren. Pendidikan. Education app. Edu app aja. Boleh tuh. Apa edu app? Ada saran lain boleh? Saran lain nggak? Ya, yap. Akademik apa ya?
collect app. Terlalu basic sih. Iya. Mungkin itu bisa dicari lagi nanti. Kalau kalian ada ide kan bisa dibicarakan lagi. Boleh. Kalau nggak nanti kita kalau ada ide langsung ini aja, dibilang aja. Terus yang sekarang selanjutnya itu paling tugas kita masing-masing dari kelompok proyek ini kali ya. Ya, role kita di proyek. Kalau aku Kan sudah project project manager. manager Marga tadi kan. Hero ya dibahas. Laku ketua. Ketua proyeknya Arga. Oke, siap. Nah, habis ini yang penting nih biasanya tampilan dulu nih UI UX dan front end siapa nih? Desainer ya, UI Yang designer. bisa desain, Yang bisa desain, yang bagus dia gambar apa? aku skip. Aku juga lah. Berarti mau? Berarti tidak. Ini UX Kurang. kalian desain front end. Iya. 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 Langsung Tertarik Dit? gabung. Dia mau? Tertarik Dit? Jadi 2 kali gawe. Ditya ini bagus dia nih ngedesain Ditya Ya, nih. bagus banget. Ya aku kali ya, aku deh. Boleh Ditya. Ya. Ini ya sekarang yang jago apa? Yang jago ngoding nih biasa nih backend nih. Siapa nih backend nih? Kevin. Kevin. Boleh lumayan lah bikinnya. Udah ada Boleh. pengalaman Lumayan lah. organisasi, Kevin. Aduh. Jadi sudah ada itunya, experience-nya. Ya. Senior. Terus buat nyimpen data-datanya nih, database nih. Siapa yang mau bikin nih? Yang Nah, Pretty Bad. manajernya, data manager. Boleh. Pretty jadi ya, setuju ya Pretty. 7. Nanti sisanya kamu Pak. Sisanya saya jadi Sisanya. apa saya? Sisanya Analis. Sistem Ya, analis sistem boleh, analis. sistem analis boleh. Keren namanya itu, boleh tuh. Jadi 5 ya. berarti ada 5 role. Ada kan 5 orang kan, pas lah. Terus dan nentuin tugas masing-masing terus timeline kita, Timeline itu. Oh ya, timeline proyek kita jalannya kayak mana nih? itu tulisnya kira-kira mirip ya. Timeline. Bisa. Yang pertama tuh pasti ingin tahu dulu sih project itu ada klien. Jadi kita harus tahu dulu klien tuh maunya seperti apa. Jadi kira-kira menganalisis sistem yang diinginkan oleh klien. Apa? Jadi pertama nih kita meeting sama klien dulu lah, ngomongin. Nah, klien kita nih karena ini berhubungan dengan pendidikan, berarti pemerintah kan? Pemerintah. Apalagi Pemerintah atau khususnya di dinas sekolah. pendidikan atau sekolah yang memang pengen sistem ini. Iya, benar. Sama mahasiswanya juga boleh untuk saran. Kita untuk itu aja, observasi saja. Jadi pokoknya instansi yang berhubungan dengan pendidikan lah pokoknya itu kita ya. Klien kita nih. Jadi kita meeting sama mereka dulu. Lalu yang kedua. Nah, sudah dapat meetingnya, udah dapat gambarannya, baru kita desain dulu. Jadi yang kedua itu desain. Ya kan kita udah tahu kan klien mintanya mau kayak mana gitu. Nah, kita buat desain gambaran secara kasar. Tunggu, yang kan dibuat meeting bersama klien, membahas mengenai. Berarti setelah meeting harusnya dianalisa dulu enggak sih? Boleh. Jadi kita analisa dulu hasil meetingnya itu, boleh. Iya. Oh ya, buat random ya. Oh ya, rancangan ya. Rancangannya. Iya. Terus? Rancangan project itu baru masuk ke desain. Ya enggak sih? Boleh. Jadi habis itu udah dapat ngerti kayak mana minat kliennya, lah dianalisis baru kita desain aplikasinya. Bilang UI UX. Nah, desain dulu UX aplikasi. Terus Ya, kita tunjukin ke sudah kliennya. Nah, ya benar. Dia bisa tahu kita yang mana yang kurang, yang mana yang mau ditambah kan.
Kalau udah fix kan baru bisa itu. Nanti pasti belum tentu pertama tuh udah langsung terima kan, pasti ada revisi dulu kan dari klien. Oh ini terlalu kontras atau gimana. Atau dia pengen warna biru, kita makanya warna merah tadi kan. Iya. Jadi habis itu revisi dulu sesuai dengan kliennya. Nggak selalu. Kalau udah fix nih, udah fix sama klien, baru kita mulai merancangnya. Dan Merancang apa nih? rancang sistemnya yang kita ini kan dulunya dari Oh. Rancang database, terus database-nya, lunak. makanya Itu habis mempresentasikan hasil desain pada klien, revisi dulu tadi. Di bawahnya deh. Iya. yes. Lanjut ya, lanjut. Rancang database dulu, database yang udah buat ada IRD-nya kan, baru kita bisa buat itunya sistemnya nanti. Kalau nak Ini merancang merancang database, pengembangan itu coba lihat timeline. Udah sampai mana timeline kita tadi? Sampai merancang database. merancang database. Ya, habis database kan baru kita buat aplikasinya kan sesuai dengan database tadi. Iya. Jadi baru kita buat Pengembangan. Tugasmu, Vin. logik. Ya, Kevin ini banyak nih Kevin nih. Ada deadline-nya, Vin. Melakukan coding atau mengcoding atau apa tuh? Merancang. Enggak? Melakukan pengembangan perangkat lunak. Iya, melakukan. Oh, Boleh. Ya, tidak hanya coding ya. Terus kita uji, nah habis ini udah kelar, udah semuanya dapat, kita uji dulu kan. Dulu testing dulu kan. Kalau udah Tinggal PP. Testing ya. Pengujian terhadap apa? terhadap Aplikasi. lunak yang akan dibangun. Yang telah dibangun ya kan sudah itu. Oh iya, yang telah dibangun. Oke. Habis sudah selesai diuji, nggak ada masalah. Kalau misalnya ada masalah, kita perbaiki dulu masalahnya kan. Kalau nggak ada, baru Kita cari masalah. jangan dong. Jangan. Jangan. Nggak boleh itu. Jadi Klien marah kan. habis masalahnya sudah dites, dapat masalah, diselesain, terus kasih ke klien. Nah, iya klien. Baru presentasi pada klien. Launching produk. Ya, launching produk. Klien itu kita asik bangunnya aja kita. Kasih klien gajian. Nah, Dan demo ya, bahasa itu melakukan demo. udah terus apa lagi nih? Timelinenya ada lagi apa? Stop sampai situ timelinenya nih. Kalau misalnya klien udah setuju, udah ada lagi. Iya. Sudah payment soalnya. Iya. Terakhir pembayaran. Bener juga sih. Pembayaran Iya. terhadap. Atau perlu nggak kayak laporan dokumentasi gitu? Buat Documentation. dokumentasi itu sejalan kita dari awal sampai habis harusnya itu buat dokumentasi itu. Oh. Jadi selama timeline itu dibuat dokumentasi. Bukan Iya. tes akhir lah ya. Dari awal sampai akhir itu harusnya didokumentasin tuh. Kalau dibuat di akhir-akhir takutnya ada yang kelewat kan. Oke. Tugasku itu mendokumentasi manajemen project. Terus ada lagi? Dari kalau udah selesai biasanya. Tinggal judul nama aplikasi nih jadi edu app ini ya nama aplikasinya ya. Edu app. Iya, Itu Edu app. itu sementara Iya, bagus sih. Boleh edu app. Iya, Edu app aja lah, setuju. tanya klien. Sudah jadi ada yang mau nyaranin lagi
Edu app kayak kita kan buat tema projectnya ini. Klien mau ngubahnya nanti ubah lah nanti lah. Ya. Usahakan jangan terlalu di tengah ngubahnya. Iya. Susah di set. Oh iya, mau nanya, Masalah dia itu ya. kalau untuk masalah menentukan biaya budgetnya itu termasuk dalam timeline kita nggak sih? Setelah meeting bersama klien tuh? Jangan setelah Pas meeting itu harusnya kita bicarain langsung Pas budgetnya meeting tuh. Mereka punyanya berapa, mau di hosting di mana kan. masa udah selesai baru kita meeting duitnya. Enggak? Agreement nih. Nanti budget mereka 2 juta, kita minta 50 juta kan gak enak kan. 50 juta. Iya. Oke. Kantong rumah request company aja. Nah, ada lagi? Udah cukup sih. Nggak cukup. Itu timeline saya udah kayak. Oke, udah jadi ya. Eh, Oke, jadi kita sudahi dulu pertemuan kita sore ini. Oke, selesai. Simpen dulu Dit itu Dit. Nah, Ya, Bentar. ya bentar. Singgung tugas kita nih gimana kalau tugas kita kan deskripsi dari fungsi tujuan isinya. Iya. Itu perlu kita buat dulu nggak? Iya, buat Beh. Biar langsung ini kita nanti. Deskripsi. Berarti Deskripsi. mulai dulu dari kayak latar belakangnya gitu, nah. masa pandemi Di masa pandemi. sulitnya gitu. Sulitnya yuk benar nggak sih kamu? Sulitnya pelajar di Indonesia pada saat pandemi. Oke, buatkan kok sulitnya sih? Salah bahasa aku nih. Pada saat mengakibatkan sulitnya, oh ya, kebalik. Pada saat pandemi melakukan kegiatan belajar secara tatap muka. Enggak. Jadi ingat ini nih, pembuatan deskripsi singkat deskripsi. Dilakukanlah Ini dilakukannya. Sehingga selama tahun belakangan ini dilakukan kegiatan secara online atau daring. Dilakukan kegiatan secara online atau daring. Banyak pelajar ya. Bahasanya tuh apa ya, banyak guru dan pelajar apa ya, yang tidak ada wadah, enggak sih, tidak ada wadah untuk fasilitas atau ya fasilitas ya kayak gitu ya. Fasilitas. Banyak tadi aku ngomong sih banyak para pengajar, para guru atau mahasiswa gitu kan, guru atau dosen gitu kan maksudnya. Ya. Para pengajar dan pelajar, para mengajar dan diajar. Para pengajar dan siswa. Tadi aku bilang pelajar di pelajar. Pengajar dan pelajar. Para pelajar. Kayak dari udah nggak bagusan sih bahasa Indonesianya. Tidak bagus bahasanya. Iya.
redundant pada jadi. saat Ganti-ganti bahasa Jawa, Dit. Nggak salah Lembang. sehingga selama setahun belakangan ini Banyak sehingga sekolah selama beda. sehingga selama setahun belakangan ini pendidikan Indonesia dilakukan secara online atau daring. Hmm. Yes. Kan Pendidikan di Indonesia dilakukan secara online atau daring. Indonesia. Secara online atau daring, terus tuh banyak apa sih istilahnya tuh kalau orang yang terlibat dalam pendidikan tuh Iyo, kalau kayak pengajar apa? dan pelajar tuh agak itu aneh bahasanya. Iyo, apa ya? Banyak Banyak apa sih bentar. apa sih orang yang terlibat dalam pendidikan? Orang terlibat Apa ya? Terus sementara kasih guru dan pengajar. Guru dan murid dulu lah. Sementara. Iya, sementara. Nanti kita ngetok di sini kan. Atau enggak pengajarnya aja. Pada pengajar yang makin kesulitan. ya, Untuk muridnya mengikuti. Oh, untuk muridnya mengikuti berarti banyak tenaga pendidik, Nah, itu dia. tenaga kependidikan apa pendidik ya, tenaga kependidikan enggak? Pendidik. Banyak tenaga pendidik dan Pelajar. dan yang untuk itunya ya, yang untuk pelajarnya itu ya. Tenaga pembelajar. Kenapa tenaga pembelajar? Murid. Banyak pelajar be kali ya, banyak tenaga pendidik dan pelajar. Sudah Aneh. dan Ya, pelajar. ya, Tapi masih apa bingung dan kesulitan apa yang masih kesulitan dikarenakan tidak adanya ini ya apa tadi Iya, fasilitas. ya fasilitas. Dikarenakan pasti kurangnya fasilitas. Karena kurangnya fasilitas. Yang mewadahi pembelajaran pendidikan di Indonesia. mewadahi kegiatan yang mewadahi pelajaran Atau yang mewadahi pendidikan bisa juga. Mewadahi pembelajaran tidak sih? Ya, mewadahi pembelajaran di Indonesia. Banyak tenaga pendidik pelajar yang masukkan di pasalnya fasilitas mewadahi pembelajaran di Indonesia. Terutama apa ini beda sih bilang ini kan kita kan pengen bikin aplikasi untuk berarti kayak untuk ngisi soal-soal kayak gitu kan ujian kayak gitu. Iya, sama materi sama untuk kuis gitu enggak sih tadi katanya? Materi ada juga apa? Kalau nggak salah jadi tuh dosen atau gurunya tuh bisa masukin materinya juga mirip kayak Google Classroom gitu enggak sih tadi katanya? Tapi dia bisa ujian saya tuh bisa ngisi soal-soal. Bisa ujian. Itu beda. Mirip e-learning kita lah, mirip dikit. Oh iya, mirip e-learning. Belum terekam ya. Nah, udah terekam lah. Ada lagi nanya tambah ke itu deskripsinya. Oh ya, kira-kira
Paling fungsi utamanya, coba fungsi-fungsinya Bejel sebut ke dulu. Nah, fungsi-fungsi dari aplikasi ini apa Bay kan? Yang fungsi itu pasti mempermudah pengajar pasti dalam hal apa sih. Oi, oi. Ini Fungsi-fungsinya apa Bay coba? Paling dia kan bisa buat ngajar, terus buat absen paling kan. Ya, buat kelas juga materi ya. bisa untuk ujian. Tapi kalau buat kelas berarti kayak Google Classroom dong. Iya, emang kayak mirip-mirip memang. e-learning juga katanya. Tapi kalau kayak gitu tuh terlalu luas gak sih? Soalnya apa ya kan ada itu nah Google Classroom. Tapi karena Google Classroom nggak bisa jadi tempat ujian, nggak bisa jadi tempat buat kerja kelompok, nggak bisa jadi buat mengajar, cuma buat naruh materi sama tugas. Kita ini mirip-mirip Classroom tapi fiturnya lebih banyak. Jadi pokoknya kita ini lebih terpusat. Jadinya kan kalau misalnya terpusat kayak gitu, kita udah ganti-ganti aplikasi, nggak buat pusing lagi jadinya kan. Udah banyak itu aplikasi di HP kan. Ada download Zoom, download Google Meet, download apalah itu. Cuma dari satu aplikasi ini bisa galau lah buat belajar itu. Tulis kredit. Di paragraf bawah langsung ya. Iya. Ya, untuk mendukung Sistem ini sih bahasanya tuh mempunyai fitur ya, langsung jelasin fitur ya Pucak. bukan dengan menggunakan sistem ini tenaga pendidik tidak sih? Iya benar. User be apa langsung aja. Masuk. Tenaga pendidik dapat membuat apa ya bahasanya itu kelas apa ya forum, dapat membuat ruang forum. Membuat kelas B tulis sudah. Iya, dapat membuat kelas. Oh ya ambigu nanti tenaga dapat membuat kelas. Kan kita ceritanya guru yang ngajar kelas, jadi kelasnya itu kelas virtual jatuhnya kan. Berarti di sistem itu tuh nanti gurunya bisa ngajar virtual juga kan? Iya, bisa buat ngajar, bisa buat absen, bisa buat ngasih tugas, buat ujian. Nah, dapat membuat kelas virtual kali, terus tuh dapat membuat absen bagi para pelajar yang mengikuti kelas. Mengikuti kelas, terus dapat membuat ujian juga, ujian online gitu kan. Dapat istilahnya kuis dah sih, apa ujian online juga bisa sih, dapat membuat ujian online. Membuat apa ya? Aneh sih membuat ujian. Melaksanakan ujian, membuat ujian, menyelenggarakan ujian, apa bahasanya Pak? Melaksanakan, dapat melaksanakan ujian secara online. Kita dapat kalau nggak memiliki fitur aja, memiliki fitur. Iya, makanya tadi aku udah bilang fitur. Apa itu? Kalau memiliki fitur tuh ya bisa juga sih. Yang mana yang nyambung be dulu kata-katanya kan. Ya nanti dulu. Lanjut. Nah, ya. Ujian virtual apa lagi? Melakukan. Siapa sih melakukan? Melaksanakan ujian secara virtual. Lagi tadi.
Selain itu, ya bagi yang si itulah bagi pelajar juga sih. Kebalikannya. Iya, paling habis kalimat ini kita buat apa? Jadi manfaatnya kan kalau satu aplikasi ini punya seluruh seluruh fitur tersebut, jadi kan biar terpusat ke sana, nggak ganti-ganti aplikasi, bisa dipantau secara mudah. Berarti bagi apa ini jelasin tujuan bagi pelajar. Nah, bagi pelajar ini sangat Bagi pelajar sistem ini mempermudah sangat mempermudah. sangat mempermudah Oh, melaksanakan kegiatan belajar. Tadi apa sih memantau tadi? Jadi apa gimana ya ngomongnya tadi? Untuk pelaksanaan kegiatan belajar secara virtual. Pihak pengajar bisa dengan mudah memantau proses kegiatan belajar mengajar. Dapat memantau dengan mudah kegiatan belajar mengajar karena aplikasi ini memiliki semua fungsi yang diperlukan, memiliki semua fitur yang diperlukan. Semua fitur Pihak pendidik juga dapat memiliki semua fitur yang dibutuhkan. ini memiliki semua fitur yang dibutuhkan. Ada lagi ya tambah itu. Memantau. Ini pihak pendidik juga dapat memantau dan menilai Boleh tambah hibah ya. Pihak pendidik juga ketika menurut aku tuh pas perekapan nilai itu mudah tapi tidak usah kali tidak ada fitur. juga dapat memantau dengan mudah kegiatan belajar mengajar. Tambahin setelah kata memantau itu aja tidak sih? Oh iya. Oh, terus sama ini apa sih bahasanya tuh manjang-manjang nih Desi misalnya. Jadi tugasnya tuh terkumpul. Oh ini enggak sih kita tuh udah nyebuti pengumpulan tugas. Baca juga enggak? Google Classroom. Bisa. Memang harusnya sih ada tuh fungsinya tuh buat mengumpulkan tugas itu. Iya. Buat memberi dan buat memberi tugas, mengumpulkan tugas. Terdapat ini biar dapat wadah untuk pengumpulan tugas. Bisa juga tuh tambahin ya. Soalnya kan perlu fungsi galau-galaunya itu dalam satu aplikasi. Dapat wadah, jangan wadah apa sih, terdapat Fasilitas pengumpulan. Fasilitas apa fitur? Kita kan pakai fitur dari tadi. Dapat fitur pengumpulan tugas. Tugas ya. Udah, itu Be. Terus ada lagi ditambah itu. Dengan menggunakan sistem ini, tenaga pendidik dapat membuat kelas virtual dan absensi untuk para pelajar yang mengikuti kelas. Dapat fitur pengumpul serta dapat mengambil pengambil virtual. Bagi pelajar, sistem ini sangat mempermudah ketika melakukan kegiatan belajar secara virtual. Pihak pendidik juga dapat memantau dan menilai. Dan menilai dan pada saat
dan melakukan penilaian gitu. Iya. Dan Melakukan penilaian secara online, nggak gimana ini nyebutnya itu. gitu. Pihak pendidik juga dapat memantau Dan melakukan penilaian kayaknya pas deh, dan melakukan penilaian dengan mudah. dan Udah nyambung. dan melakukan penilaian kepada para pelajar dengan mudah. Kayaknya memantaunya ini yang agak kacau tuh, karena memantaunya ini yang agak kacau. Nah jadi pihak pendidik juga dapat memantau para pelajar dan tidak sih memantau Ya. tugas. Apa sih? Memantau para pelajar sih. Memantau para pelajar. Dan melakukan penilaian, tidak sih penilaian dengan mudah Penilaian dengan mudah juga bisa tuh. Dan penilaian dengan mudah dalam kegiatan belajar mengajar. Ada. Karena sistem ini memiliki semua fitur yang dibutuhkan. Nah, pertama kan paragraf pertama tuh alasan kita buat aplikasi itu, terus paragraf kedua alasan kenapa aplikasi ini digunakan gitu. Kamu itu juga karena dia berpusat pada satu aplikasi, semua proses itu jadi tidak perlu aplikasi-aplikasi lain lagi. Ya, jadi tidak. Jadi gimana tuh? Sama ada cara ngomongnya. Ini paragraf baru apa paragraf? Lanjut di paragraf 2 tuh, Be. Sehingga aplikasi ini bisa membuat segala kegiatan belajar mengajar menjadi terpusat gitu. Ya, Boleh. terpusat pada satu aplikasi. Apa buat tadi sehingga Sehingga aplikasi ya, sehingga aplikasi ini Bukan, sehingga kegiatan belajar mengajar terpusat pada satu aplikasi. Sehingga kegiatan mengajar Kegiatan pembelajaran. pembelajaran juga terserah apa ya, pokoknya nyambung lah kata-katanya. Sehingga kegiatan pembelajaran dapat terpusat pada satu aplikasi. Tidak diperlukan aplikasi lainnya. memerlukan aplikasi lain atau aplikasi tidak memerlukan aplikasi tambahan ya, Tidak memerlukan aplikasi tambahan lain. Tidak memerlukan aplikasi tambahan lainnya. Ya. Inilah. Nah ya sudah. Lagi ada tambah itu. Udah habis. Sistem untuk pandemik tuh pandemi beda tulisannya. Aku pandemik emang ya. Pandemik bahasa Inggris. Pakai K apa pandemi itu di autocorrect sama Google sama Word-nya kayak itu. Mana sih baris awal kalimat pertama. Sistem untuk pendidikan Indonesia pada masa pandemi. Pandemik apa pandemi nih? Astagfirullahaladzim. Pandemi. Iya, pandemi. Kita cek KBBI dulu biar pasti. Pandemi. Sistem pandemi. Iya, pandemi. Nggak pakai K. Pada saat pandemi. Terus ya, nah paragraf terakhir bahas apa ya? Bahas udah kali itu kayaknya. Itu beda, kata tambahan lagi ya tuh. lah ya. Siapa yang tambah? Ini dulu, coba baca baik-baik dulu. Oh ini beda sih deskripsi terakhir tuh harapan. Tapi apa sih? Oh, harapan ya bisa sih. Nah, rangkai kata-kata gitu. Aku nggak bisa memberi harapan misalnya. Ya, sistem ini paling itu loh. Agaknya sistem ini
Apa ya? Nggak. Harapan ke depannya dengan adanya sistem ini. Jadi diharapkan, ya apa sih? Dengan adanya sistem ini diharapkan, Ya, dengan ini adanya sama cak nulis tujuan sih. diharapkan Aku kali kegiatan diharapkan kualitas sama kayak tujuan ini loh jatuhnya. nggak apa-apa sih dibuat paragraf. Iya dibuat paragraf deh. Cuma tadi lupa aku nak ngomong apa. Dengan adanya sistem ini diharapkan Aplikasi apa sistem? Aplikasi deh. Kita dari atas makanya apa? kita awalnya sistem ganti-ganti terus ke bawah Pak. Nah, bagi pelajar sistem ini. Ya aku udah rapiin bagi pelajar. Di atas nih sistem, kita pakai sistem banyak ya. Nah sistem. Tadi ada aplikasi mana salah mana ya? Terlihat nggak? Di bawah tidak memerlukan aplikasi tambahan. Oh sudah. Dengan adanya sistem ini diharapkan agar para Dengan adanya sistem ini diharapkan pelajar di Indonesia dapat memanfaatkan sebaik mungkin dan dapat memanfaatkan aplikasi dengan memanfaatkan sistem ini. Sistem ini lagi tulis lagi, dengan ada sistem ini diharapkan agar pendidik pelajar Indonesia dapat memanfaatkan fitur-fitur yang ada, dapat memanfaatkan fitur-fitur yang ada gitu ya. Sehingga membuat kegiatan pembelajaran menjadi lebih baik, lebih apa aja ngomongnya? lebih baik, Lebih nyaman, lebih baik. Sehingga proses kegiatan belajar mengajar, Pembelajaran kita nyebutnya dari tadi. proses pembelajaran Berubah soalnya di atas. Pembelajaran berjalan pembelajaran secara virtual ya. ya secara online atau daring Virtual. lebih baik dan nyaman lebih maksimal nggak sih virtual? Ya, lebih maksimal. Ya. Lebih maksimal Dan hingga proses pembelajaran secara lebih maksimal dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan di Indonesia saat pandemi ini kan ngomongnya kan ceritanya lagi pandemi aplikasi dipakai kan. Dan meningkatkan kualitasnya. Ya. Iya. Kualitas pendidikan di Indonesia pada masa pandemi. Pada masa pandemi. Dah. Titik. Pandemi. yang virtual itu ganti online aja deh. Gimana, Beb? Semua kata virtual ganti online. Boleh. Kalau virtual kan kayak nggak real. Online itu masih. Iya. Yosi, Yang melaksanakan pacar virtual kayak itu aneh ya. Pacar Boleh. online. Ini juga berarti online ya kelas. Kelas online boleh, mantap. Nah, secara ini ada virtual lagi. Bawahnya juga ada virtual lagi. Ini ya. Lagi dapat? Nggak ada pas. Dah. Ada lagi. Nggak. Habis. Oke. Kenapa? Jadi ada tambahan nggak ini ketua? Tidak ada sebenarnya. Udah cukup. Tidak ada ya. Cukup. Oke, jadi mungkin sampai situ baik kali ya pertemuan apa dan untuk deskripsi sama ini. Deskripsi aplikasi kita. Oke, terima kasih semuanya. Oke. Bye-bye. Ya, semua. Terima kasih teman-teman. Bye. Dadah.